Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Indah Permata Putri dengan NIM 5020001. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu adalah model pengembangan kurikulum. Apa sih model pengembangan kurikulum itu? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, daerah, atau sekolah. Menurut Nadler tahun 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, ia menjelaskan manfaat model adalah model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan, hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks dan model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu model pengembangan kurikulum, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang berkomprehensif bagi pengembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Yang kedua ada model Taba. Model Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan penciptaan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Dan yang ketiga yaitu model Weller. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Weller tahun 1967 mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantung. Weller menawarkan 5 langkah itu jika dikembangkan dengan logis temporer akan menghasilkan suatu kurikulum yang efektif. Dari 5 langkahnya ini sangat tampak bahwa Weller mengembangkan lebih lanjut apa yang telah dilakukan Taylor dan Taba meski hanya dipresentasikan agak berbeda. Nah, yang keempat ada model Nichols. Dalam bukunya, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Terdapat 5 langkah atau tahap yang diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum secara kontinu. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada model Skillback. Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi proses kurikulum. Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Dalam hal ini, Skillback mempertimbangkan model dynamic in nature. Nah, materi terakhir kita akan mempelajari mengenai apa aja sih prinsip pengembangan kurikulum. Yuk, simak dulu. Yang pertama yaitu ada prinsip
berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini dimaksud bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum dimaksud adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Yang terakhir yaitu prinsip integritas. Integritas yang dimaksud di sini adalah keterpaduan. Artinya, pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Baiklah, itu saja materi pada video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.